Ibu dalam pandangan Buddha dan Konghucu. Dalam ajaran Buddha, sosok ibu dipandang sebagai salah satu makhluk yang paling dihormati. Banyak sutra, kisah, dan wejangan Sang Buddha menempatkan ibu dalam posisi luhur karena perannya yang penuh pengorbanan, welas asih, dan kebajikan. 1. Ibu sebagai guru pertama dalam kehidupan seseorang. Sebelum seseorang memahami Dharma, ibu adalah makhluk utama yang memberi kehidupan, merawat tanpa syarat, mengajarkan nilai-nilai dasar kebaikan, membentuk karakter anak dengan kasih sayang dan teladan. Dalam banyak teks Buddhis, ibu disebut sebagai yang paling berjasa dalam pembentukan batin seorang manusia. 2. Ibu sebagai wujud cinta kasih tanpa batas atau metta atau maitri. Cinta seorang ibu sering dijadikan contoh untuk menjelaskan metta atau cinta kasih yang tanpa pamrih. Dalam sutra, Buddha berkata, seperti seorang ibu yang rela melindungi anak tunggalnya dengan nyawanya, demikian pula hendaknya seseorang menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dalam Karaniya Metta Sutta. 3. Hutang budi kepada ibu tidak ternilai. Dalam Matuposaka Sutta, Buddha menjelaskan bahwa walaupun seseorang memikul ibunya di bahu kanan dan ayahnya di bahu kiri selama 100 tahun, memberi mereka makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan memijat dan merawat mereka tanpa henti, itu belum cukup untuk membalas jasa orang tua. Jasa ibu sangat besar karena mengandung dengan penderitaan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui dan merawat tanpa pamrih, menjaga anak dalam suka dan duka. Bakti kepada ibu dianggap kebajikan luar biasa yang membawa keberuntungan besar. 4. Ibu sebagai landasan moral dan karma baik. Dalam ajaran Buddha, hubungan dengan ibu juga berkaitan dengan karma. Menghormati ibu menghasilkan kebajikan besar, menyakiti atau tidak berbakti menghasilkan karma buruk berat. Membalas jasa orang tua dianggap sebagai perbuatan bajik yang sangat kuat karena ibu adalah salah satu makhluk yang paling berjasa dalam kehidupan kita. 5. Ibu sebagai pintu bagi kelahiran kembali. Dalam pandangan Buddhis, kelahiran di dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa ibu. Tubuh manusia yang kita peroleh yang memungkinkan kita belajar, bermeditasi, berbuat baik, dan mencapai pencerahan, semua itu berasal dari pengorbanan seorang ibu. Karena itu, tubuh ini adalah hadiah yang sangat berharga, dan ibu adalah penjembatan karma yang memungkinkan kita berevolusi secara spiritual. Ibu adalah makhluk berjasa tanpa batas, guru pertama sebelum Dharma, cerminan kasih yang tak terukur, dan pintu kehidupan yang memungkinkan seseorang menapaki jalan menuju kebijaksanaan. Menghormati ibu berarti menghormati kehidupan itu sendiri, dan berbakti kepadanya adalah salah satu kebajikan yang membawa cahaya besar dalam hidup. Dalam ajaran Konfusianisme, keluarga adalah unit dasar masyarakat. Karena itu, peran ibu sangat penting dalam membentuk sifat dasar anak. Ibu adalah sosok pertama yang berinteraksi dengan anak sehingga ia sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai kesopanan atau li, kasih sayang atau ren, dan disiplin. 1. Memberi teladan moral. Konfusius menekankan bahwa anak belajar lewat contoh, bukan hanya lewat kata-kata. Seorang ibu yang sabar, rajin, dan berbudi akan membentuk anak yang berkarakter kuat. 2. Ibu sebagai simbol kasih sayang yang penuh kebajikan atau ren. Nilai tertinggi dalam ajaran Konfusius adalah ren, yaitu kemanusiaan atau kebajikan hati. Kasih seorang ibu dianggap sebagai contoh nyata ren dalam kehidupan sehari-hari. Penuh welas asih, mengutamakan anak di atas dirinya, sabar dan tidak membalas keburukan dengan kemarahan. Konfusius memandang bahwa sifat penuh cinta seorang ibu adalah model bagi hubungan manusia satu sama lain. 3. Ibu sebagai penjaga harmoni keluarga atau Xiao. Ajaran Konfusius tentang bakti, yaitu Xiao, juga menunjukkan betapa pentingnya sosok ibu. Anak harus menghormati, merawat, dan berterima kasih kepada ibunya. Perlakuan anak terhadap ibunya mencerminkan moralitas mereka. Keharmonisan antara anak dan ibu menjadi dasar stabilitas keluarga dan masyarakat. Konfusius menekankan bahwa membalas jasa ibu bukan hanya kewajiban, tetapi wujud karakter luhur. 4. Ibu sebagai penyemai pendidikan awal. Walaupun pada zamannya sekolah formal sering dijalankan oleh pria,
Pendidikan awal anak berada di tangan seorang ibu. Mengenalkan sopan santun, mengajarkan rasa hormat pada orang tua, membiasakan anak pada perilaku benar. 5. Ibu sebagai penjaga stabilitas rumah tangga. Konfusius mengajarkan pentingnya li atau tata krama dan ketertiban. Ibu dianggap sebagai penjaga harmoni rumah, menjaga hubungan baik antar anggota keluarga, memastikan rumah menjadi tempat yang damai, menyeimbangkan disiplin dan kasih sayang. Perannya bukan hanya domestik, tetapi spiritual dan moral bagi seluruh keluarga. Seorang ibu adalah sumber moralitas pertama, teladan kebajikan, penjaga harmoni keluarga, dan fondasi karakter anak. Perannya dihargai sebagai pilar pembentuk masyarakat yang beradab.